menurut pribadi saya nih, setelah saya menjalankan sekian tahun Alidaya, itu nggak akan pernah pudar Alidaya. Misalnya Mbak punya kantor, kan pasti Mbak butuh dibersihkan. Sementara Mbak harus fokus di pada core bisnisnya Mbak, betul, ya kan? Nomor 1 adalah kejujuran. Itu harga mutlak tuh Mbak. Wajib hukumnya BPJS itu. Tidak bisa enggak. Halo, apa kabar Grafo Lovers? Ada banyak jalan menuju sukses, salah satunya dengan mengenal karakter diri kita melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Semakin berkembangnya zaman menuntut kita untuk terus berinovasi. Beragam peluang bisnis perlu dimanfaatkan dengan maksimal. Dalam operasional bisnis, selain upaya meningkatkan revenue atau pendapatan, maka yang tak kalah penting adalah perlu menekan biaya dan mengalokasikan sumber daya seefisien mungkin. Saat ini peluang sukses perusahaan Alidaya semakin besar dan makin banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga profesional yang disediakan oleh perusahaan Alidaya. Untuk mengetahui mengenai kiprah dan peluang perusahaan Alidaya, saat ini telah hadir di studio Ibu Erma Zain. Beliau adalah founder, owner, sekaligus direktur perusahaan Alidaya. Selamat datang di podcast saya, Mbak Erma. Selamat datang, Bu Kusuma. Terima kasih ya, sudah bersedia hadir. Sama-sama. Kita akan ngobrol seru kali ini. Oke. Seneng banget diundang. Baik, Grafo Lovers, sebelum kita lanjutkan obrolan kali ini, kita akan simak terlebih dahulu profil Ibu Erma Zain berikut ini. Sepak terjang wanita karir yang satu ini memang tak perlu diragukan lagi. Aktif di berbagai organisasi dan asosiasi pernah ia lakoni selama bertahun-tahun. Inilah yang menjadikan sosok Erma Zain begitu mumpuni dan berpengalaman di bidangnya. Erma tercatat memimpin sejumlah perusahaan hingga saat ini. Salah satunya adalah perusahaan Alidaya. Melalui perusahaan Alidaya miliknya, Erma telah bekerja sama dengan puluhan perusahaan. Bahkan hingga saat ini, perusahaannya telah menghidupi ribuan karyawan. Bagaimana kiat sukses Erma Zain memimpin perusahaan Alidaya miliknya? Kita simak obrolan menariknya bersama Kusuma Prabandari sesaat lagi. Mbak Erma, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Makasih sama-sama Mbak, seneng banget diundang. Penonton saya ini beragam dan saya ingin teman-teman Grafo Lovers mengenal Mbak Erma lebih jauh. Sebelum kita bicara mengenai perusahaan Alidaya, saya pengen tahu dulu background Mbak Erma itu seperti apa, mungkin dari keluarga dan bagaimana Mbak Erma sampai saat ini bisa memiliki bisnis seperti sekarang. Terima kasih Grafo Lovers. Waduh, seneng banget ini. Gak nyangka bisa diundang. Saya tuh Erma Zain, izin memperkenalkan diri Mbak. Jadi background saya sih biasa aja Mbak. Apa itu? Sama dengan ibu rumah tangga lainnya. Gimana? Jadi itu karena keseharian harus membiayai anak, ya mau gak mau kita juga harus fit, harus kuat mencari gitu. Sampai anak batasan mana sih sampai selesai sekolah gitu, sampai menikah. Nah baru lega tuh. Alhamdulillah si anak sekarang udah selesai sekolahnya. Alhamdulillah. Sudah mau menjalin hubungan gitu. Mungkin sebentar lagi menikah. Seperti itu aja Mbak, biasa. Tapi Mbak Erma berangkat dari keluarga seperti apa sampai akhirnya mempunyai karir ini? Apakah dulu kuliah di mana, kemudian karir awalnya seperti apa? Saya dulu kuliah Mbak, lepas SMA itu 91 nggak langsung kuliah tuh Mbak. Jadi saya langsung kerja, ngumpulin duit 2 tahun terus baru kuliah. Oh gitu, Baru kuliah. Jadi membiayai sendiri kuliahnya?
membiayai sendiri. Kebetulan gitu. orang tua juga memang sudah tua tuh pas. Oke. Saya anak ke-13, Mbak. Berapa? Anak ke-13 dari Luar biasa. 13 bersaudara, jadi anak bontot. Waduh, luar biasa, keluarga Jadi besar. pas saya kondisinya mungkin orang tua udah nggak ada biaya gitu kan. Oke. Jadi hanya sanggup di SMA. Oke. Gitu. Selesai SMA saya kerja gitu ya. Mungkin boleh disebut. Boleh. Boleh ya. Boleh. Lipo waktu itu Oke. Lipo Bank. Oh, gitu di ya. Lipo Bank. Lipo Oke. Bank sebagai teller gitu. Sebagai teller. Oke. Nah, 2 tahun bekerja saya nabung, baru saya kuliah. Oke, Gitu. iya. Tempat kuliah Itu kuliah sambil bekerja? sambil bekerja. Oke, Gitu. iya. Karena kita ambil yang malam tuh waktu itu. Berapa lama itu di perbankan? Saya nggak lama di perbankan tuh 2-3 tahun. Oh ya. Lanjut ke, tapi masih di Lipo Mbak. Itu saya pindah di grup-grupnya. Banyak kan grupnya tuh. Dari perbankan, dari properti, dari Iya. mana. Sampai kurang lebih saya hampir 17 tahun tuh Mbak. Dari Oke. 91 sampai 2007. Oh gitu. Apakah itu yang kemudian membuat Mbak Erma memahami bahwa ada kebutuhan tenaga kerja alih daya sampai akhirnya punya ide bisnis ini? Betul. Salah satunya itu. Oke. Kan Jadi memang- bagaimana ceritanya tuh sampai terjun ke bidang alih daya? Iya, salah satunya itu kan memang waktu itu zamannya kita punya Presiden Megawati kan memang Iya. alih daya itu baru muncul gitu ya. Oke. Jadi diperbolehkan. Saya dulu kebetulan memang Mbak tahu Matahari. Tahu dong. Itu salah satu grupnya Lipo ya. Kebetulan memang kalau pada saat pembukaan saya kebetulan yang menjalin kerjasama dengan developer. Nah itu saya jadi banyak tahu, oh ada kebutuhan untuk alih daya, Iya. gitu. Jadi ada di beberapa daerah itu kebetulan saya survei ke sana waktu itu. Sampai di situ 2004 izin Mbak Punten suami saya meninggal gitu. Oke, 2004. 2004. Tapi karena saya harus bertahan Iya, hidup betul. ya. Anak waktu itu kalau nggak salah masih 4 tahun usianya. Nah begitu 4 tahun saya pikir saya harus butuh deket dia gitu kan. Jadi saya juga mau resign juga nggak bisa langsung sakdek saknyet gitu ya Mbak. Yeah. Karena kan tanggung jawab Perlu bekerja saya dan proses saya ya, juga waktu. butuh dana. Iya, Saya iya. berpikir gimana caranya supaya saya bisa deket anak Iya. tapi bisa kerja juga cari uang Iya, gitu betul, Mbak. betul. Terus tiba-tiba ada Pendi waktu itu Mbak. Iya. Apa namanya? Pensiun dini ya. Pensiun dini. Ya saya ambil posisi itu. Nggak seberapa sih karena itu kan kita saat itu nggak seberapa lah. Nah dari situ saya dananya itu untuk buat perusahaan sendiri Mbak. Jadi justru itu. 2008 lahirlah perusahaan tuh Bintang Karya Sarana. Apa nama perusahaannya? Bintang Karya Sarana. Bintang Karya Sarana. Jadi disitulah mulai Mbak Erma sudah punya pengalaman bekerja, tahu Iya. kebutuhan Iya. tenaga alih daya, Iya. dan ada pesangon tadi ya yang bisa untuk Dari membuka pesangon usaha. tuh modalnya. Oke, ya baik-baik kita Jadi- lanjutkan. Oke. Nah, Mbak Erma kalau kita lihat sekarang ya perkembangannya kan itu udah bertahun-tahun. Bisnis alih daya itu sendiri itu sekarang seperti apa sih Mbak? Kalau dari kacamata pengusaha ya? Justru malah dibutuhkan pemerintah. Oh gitu ya. Karena memang malah saya menurut pribadi saya nih, Iya. setelah saya menjalankan sekian tahun alih daya, itu nggak akan pernah pudar alih daya. Memang Gitu sisi-sisi lainnya ada yang sisi yang diuntungkan dan ada sisi yang tidak Iya. diuntungkan. Itu di mana-mana ada. Iya, iya. Tapi Mbak Erma memandang itu sebagai mitra buat pemerintah juga ya? Jelas mitra pemerintah. Karena apa? Karena kan
dia juga udah punya izin sendiri, izin khusus alidaya, dan nggak semua industri juga bisa dialidayakan, tidak semua. Jadi itu hanya yang paling utama adalah mungkin cleaning service, security, atau jasa pengeboran lepas pantai, dan satu lagi catering. Nah, hanya itu sementara di undang-undangnya seperti itu. Itu ya. Itu pun kita berizin resmi gitu. Jadi nggak semua, misalnya gini Mbak Nyun Sewu, saya cerita sedikit. Misalnya Mbak punya kantor, kan pasti Mbak butuh dibersihkan. Sementara Mbak harus fokus di core bisnisnya Mbak, betul, ya kan? Betul. Yang misalnya beli makanan atau ngebersihin lantai. Kalau kotor kan kita juga nggak fokus, nggak nyaman kerja. Jadi kan Mbak butuh nyaman, butuh bersih gitu ya. Jadi sehingga Mbak fokus di core bisnisnya Mbak, jadi jauh lebih menguntungkan gitu kan. Itu hampir nggak ada di setiap kantor yang tidak ada cleaning. Pasti itu dibutuhkan sekali. Betul. Kan walaupun sekarang mungkin ada mesin gitu ya. Sekarang kan udah canggih tuh ya. Tapi kan nggak mungkin bisa sampai ke pelosok, ke sudut, ke apa gitu. Itu tetap perlu orang yang mengerjakan. Gedung-gedung yang Mbak lihat, gedung-gedung tinggi gitu, itu perlu dicuci Mbak. Kalau enggak sekian tahun nggak dicuci, kusam juga tuh yang di pinggir jalan utama tuh, yang di Sudirman gitu, itu juga perlu dibersihkan. Jadi sampai sekarang Mbak Erma ada berapa? Apakah hanya satu perusahaan atau ada berapa perusahaan, dan alih daya yang disediakan apa yang tersedia? Jadi saya kebetulan Nyun Sewu Mbak, ini memang ada beberapa perusahaan yang saya dirikan. Kurang lebih ada 6 apa 7 gitu Mbak. Wah, sampai nggak bisa ngitung ya, saking banyaknya. Saya pikir ini harus ada anaknya. Karena kan kita misalnya tender ya Mbak, kita kalau udah 3 tahun tuh pasti diulang, padahal mungkin klien masih senang pakai kita. Karena kan kita diaudit juga gitu ya. Jadi ya kita ada anak perusahaan, gitu, sister company-nya juga kita inikan gitu. Nah, jasa saya tuh ada yang cleaning service, security, jasa security, pengamanan Mbak. Kan sebetulnya jumlah kepolisian di Indonesia ini terbatas Mbak, jumlahnya. Jadi dibutuhkanlah security. Jadi itu kita memang ada di bawah naungan kepolisian Mbak. Segala tindak tanduk kita, segala cara kita, bahkan baju kita, uniform kita juga hampir sama warnanya. Mbak pernah lihat ya. Jadi memang kita ada di bawah naungan kepolisian. Cuma kita terbatas, misalnya kita lagi jaga kantor ya kita di kantor itu aja. Menjaga area keamanan. Ininya terbatas ya. Area yang kita amankan terbatas, di kantor itu aja. Itu juga jasa ahli daya itu Mbak. Jadi memang sedemikian ininya Mbak, dan itu resmi gitu. Resmi ya, dari negara gitu. Berarti semua yang menjadi karyawan di perusahaan alih daya Mbak Erma ini, apakah direkrut mereka itu sudah terampil atau siapapun Mbak, setelah melalui seleksi tentu saja Mbak lakukan training lagi, atau yang sudah siap pakai? Ada yang sudah siap pakai Mbak, artinya mereka kita cek, ada sertifikasinya, gitu. Tapi kita ada training ulang pasti Mbak, untuk menyesuaikan tempat, karena dia posisi yang dia punya sertifikasi belum tentu sesuai dengan tempat dia kerja sekarang. Jadi kita ada training ulang pasti itu Mbak, karena kan semua harus melewati trainingnya Mbak. Yang utama adalah itu. Berarti semua karyawan yang sekarang ada sudah tersertifikasi sebetulnya? Sudah, hampir semua sudah. Hampir semua sudah. Berarti user sudah menggunakan jasa ini sudah nyaman. Harus nyaman dia. Ya, karena mereka standarnya sama. Betul. Apalagi kalau di bank Mbak Nyun Sewu, kalau di bank itu kita security itu mesti ada sertifikasinya. Oke. Jadi kalau sertifikasi itu melalui apa Mbak? BNSP ya? BNSP ya. Oke. Nah, gini Mbak, menurut pengalaman ya Mbak Erma selama ini, merekrut karyawan itu sebetulnya apa saja sih hal yang dirasakan penting ya
dan jadi pertimbangan? Misalnya kalau tadi keterampilan, ya, apakah ada faktor lain yang menurut Mbak Irma itu penting sebagai faktor untuk merekrut mereka? Jadi kalau saya sih dari dulu Mbak menganut, karena saya awalnya juga pekerja ya, karyawan ya Mbak ya. Artinya saya menganut ada 3K tuh Mbak. 3K. Salah satu yang tadi Mbak sebutkan tuh keterampilan. Oh, keterampilan. Tapi itu saya taruh di nomor 3. Oh, malah nomor 3? Iya. Karena nomor satunya adalah? Nomor 1 adalah kejujuran. Itu harga integritas mutlak ya? tuh Mbak. Kejujuran, oke. Kak, nomor 2 adalah kemauan. Kemauan. Iya, kemauan. Kamu kalau mau aja itu segalanya udah pasti bisa menurut saya. Kalau dia punya kemauan semuanya udah pasti bisa. Dan 2 hal itu adalah modal utama. Setelah tadi udah kemauannya keras, baru ada keterampilan. Dia punya keahlian. Jadi justru keterampilan itu yang nomor 3 karena dia harus jujur, harus punya semangat. Semangat untuk kemauan ya bekerja, baru keterampilannya itu dilengkapi sebagai pelengkapnya. Nah, sekarang ada berapa sih Mbak jumlah karyawan kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu, kalau enggak juga nggak apa-apa Mbak. Dulu saya sampai 5.000 karyawan. Oh ya? 5.000 karyawan. Tapi setelah pandemi sekarang turun 1.000-an lebih Mbak. 1.000-an lebih, Berarti memang pandemi kemarin porak-poranda gitu ya. Terasa mall-mall tutup. Iya, Jadi sangat terasa. Karyawan kami memang harus dirumahkan karena mall itu udah tutup. Karena terus tempat-tempat konsumen pihak yang bekerja sama, usernya kebanyakan apa Mbak? Ada mall, ada sekolah, ada perkantoran lebih banyak gitu. Iya. Nggak ada yang nggak butuh security, nggak ada yang nggak butuh cleaning Mbak, hampir dua-dua itu tuh pasti ada Mbak. Iya. Gitu. Semuanya ada di Jakarta atau? Kita ada di 26 titik seluruh Indonesia Mbak, 26 provinsi malah. 26 provinsi? Iya. Oh ya? Iya. Itu bagaimana Mbak manajemennya sementara ini memang Wonder Woman ini. Jadi gimana Mbak? Termasuk gini, mungkin bisa diceritakan rekrutmennya apakah lokal juga? Kemudian trainingnya, kemudian apakah kalau orang lokal juga dialokasikan di kota yang sama, seperti apa manajemennya seperti apa? Jadi kalau untuk rekrutmen karyawan itu kita pasti pakai lokal setempat Mbak. Kita juga kan punya ini ya, harus komitmen dengan itu karena memberdayakan lokal setempat gitu ya. Itu udah pasti itu. Kedua, training itu juga tadi udah pasti. Jadi nanti kita kelola tetap dari Jakarta Mbak, tapi kita akan ada di masing-masing tempat itu udah ada chiefnya. Udah ada. Dan modul-modulnya sudah satu lengkap udah dari pusat ada, ya. Iya. Ya, kita kunjungan biasa, seperti itu Mbak. Jadi secara pekerjaan memang wilayahnya klien Mbak, tapi secara kekaryawanan itu menjadi wilayah kami. Gitu. Jadi kami hanya bukan mengatur pekerjaannya karena wilayahnya mereka. Jadi kita hanya mengatur kedatangan, kehadiran gitu. Kalau boleh tahu nih, kan setiap daerah itu kan punya UMR sendiri-sendiri ya. Yes. Nah, itu penggajiannya bagaimana Mbak? Apakah mengikuti daerah setempat atau mengikuti headquarter nih? Seperti apa Mbak? Itu kalau untuk penggajian, karena kita adalah mengacu pada upah pemerintah, itu memang saklek tidak bisa enggak. Jadi emang harus sesuai dengan upah di masing-masing daerah. Ya Medan ya sesuai dengan UMR Medan gitu. Jawa sesuai dengan UMR Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur atau apa dan lain sebagainya. Kita tetap menyesuaikan itu Mbak. Itu udah harga mati untuk sebuah industri yang menyesuaikan di mana dia domisili gitu. Nah itu manajemennya, payrollnya ada di headquarter atau seperti payroll apa? Tetap di Jakarta Mbak. Gitu. Jadi kita biasanya kerjasamanya seperti apa Mbak? Misalnya ini payroll di Jakarta ya, berarti B2B-nya dengan user itu hanya pada jasa yang diberikan, tapi kemudian payrollnya semua di headquarter, bukan di kantor-kantor user ya, bukan ya? Jadi kita memang kita
kondisikan semua di Jakarta, Mbak. Oke. Kita kita sebut banknya Bank Mandiri misalnya. Iya. Saya bukain semuanya Bank Mandiri misalnya. Oke. Semua karyawan saya, kecuali kalau saya saat ini ada kaitannya dengan Bank BRI gitu ya, saya bukanya Bank BRI, pakai payroll BRI. Nanti mereka yang transfer langsung pada tanggal 1, tepat tanggal 1 ya mereka gitu. Jadi anak-anak punya ATM BRI gitu. Jadi di kantor pusat ini menyesuaikan ya dengan kondisi user. Klien kami lebih ke apa nih banknya gitu ya, kita bukain. Selesai. Jadi lebih fleksibel. Nobu Bank, saya punya kebetulan klien saya juga Nobu Bank gitu ya, kita bukain. Anak-anak itu Nobu Bank gitu. Keren. Gitu, Mbak. Nah sekarang ini mengingat bahwa klien ini akan perusahaan ya. Bisa jadi perusahaan itu juga sedang up, bisa down gitu ya. Pernah nggak Mbak terjadi gagal bayar dari user? Ini pengalaman mungkin pengalaman yang bagus juga di sharing kalau itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya kalau itu pernah. Jadi Mbak, saya boleh ya buka di sini ya. Yeah. Jadi kalau kita kan istilahnya saya nggak mau, makanya saya selalu mengikuti di mana industri saya berbisnis, misalnya cleaning service, security, itu saya harus ikut asosiasinya, Mbak. Oh, ada asosiasinya ya? Ada asosiasinya. Jadi kalau Abu Japi itu Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Kebetulan saya juga pengurus utamanya di sana. Kalau cleaning service, Apklindo namanya, Asosiasi Perusahaan Cleaning Service Indonesia. Kebetulan saya bendara umumnya di situ. Aktif banget ini. Iya. Jadi itu manfaatnya dengan adanya asosiasi sangat bermanfaat, Mbak, karena kan itu menyuarakan. Karena kita kalau udah di asosiasi suaranya jadi banyak. Gitu. Iya. Jadi ada istilah Alidaya ini awal-awal adalah sampai sekarang saya masih menyuarakan bahwa penalangan, perusahaan penalangan. Jadi memang kita bayarkan dulu gaji baru kita menagih. Gitu. Sebulan 2 bulan 3 bulan saya nggak terima, Mbak. Jadi semenjak pandemi, saya nggak mau terima yang pembayarannya 3 bulan. Oh, itu agreement di depan ya? Berarti agreement di depan, makanya mungkin saya sisakan customer klien yang kita sama-sama ini ya, Mbak, mitra. Klien senang, kami pun senang. Iya, gitu. betul. Jadi kita harus sama-sama win-win solusi, saling membackup. Gitu. Saya akan bantu pekerjaan lewat bersih-bersih misalnya, dan mohon juga kami dilengkapi dengan pembayaran yang tepat waktu. Gitu, Mbak. Jadi kita ini mitra gitu. Jadi tadi gagal bayar tuh hampir tidak pernah terjadi ya? Sekarang ini, kalau dulu sering banget, Mbak. Ada yang 7 bulan, bahkan kalau saya mau itu sebut ada satu ada masalah nih 3 tahun saya belum dibayar. Oh begitu. Kekuatan asosiasi itu jadi bersuara. Iya, bersuara apabila anggotanya ada problem. Begitu. Jadi bagus juga ya dengan bersatunya para pengusaha di bidang yang sama ini. Dalam hal ini memang kolaborasi penting ya. Betul. Artinya tidak persaingan. Ada lagi, Mbak, dari asosiasi ini, asosiasi Alidaya itu ada namanya kita jadi satu forum, Mbak. Jadi makin gede itu jumlah totalnya tuh 11 juta, berapa belas juta lebih anggotanya itu. Itu bisa kalau lebih. Jadi perkumpulan asosiasi seluruh Alidaya ya. Asosiasi itu semuanya total saya kurang lebih ada belasan juta, itu namanya FADI. FAADI, Forum Asosiasi Alidaya Indonesia. Jadi di atasnya asosiasi ada super asosiasi lah istilahnya. Jadi forum makin namanya. kencang suaranya, dan kita kalau ada problem itu kita harus naik ke kementerian. Kadin juga akan melihat kita, Mbak, karena jumlah kita besar. Betul. Iya. Memang kalau berjalan sendiri itu tidak kuat ya, Mbak. Begitu berkolaborasi. Betul, Mbak. Betul. Nah gini, Mbak, karena
ada forum, ada asosiasi, kemudian ada member gitu ya. Setiap member ini kan seperti perusahaannya Mbak Erma pasti punya corporate culture, ya kan? Sementara klien mereka juga punya corporate culture kan. Nah, bagaimana Mbak Erma mensinkronkan para karyawan dari perusahaan alih daya ini, mereka bisa membawa culture perusahaan di mana dia menginduk dengan culture dari perusahaan pengguna jasanya. Bagaimana? Mungkin bisa diceritakan pengalaman dari para karyawan di sana. Iya, kalau culture di kami Mbak, itu dia kita tahapan di training Mbak, kita informasikan di training. Jadi kan ini pengaruhnya dengan jasa. Ya. Jadi memang kan kita harus tadi 3K itu penting sekali Mbak, kejujuran. Ya, kemauan dan keterampilan. Artinya kita harus tambahkan lagi sopan santun. Nah, ada nggak corporate culture dari perusahaan Mbak Erma ini ada khusus? Ada. Apa itu Mbak? Jadi itu namanya bright. Jadi suasananya nyaman. Suasananya harus seperti itu. Jadi konotasi orang melihat kita adalah seperti itu. Bersih dalam kategori orangnya pun. Gitu. Kita punya standar rambut untuk yang pria gitu ya. Oh, itu sudah semua. Pakaian, kuku gitu udah itu bersih, itu kategorinya itu bright gitu. Itu adalah budaya dari perusahaan alih daya. Betul, Mbak. Kemudian dia harus menyesuaikan dengan budaya di mana kantornya, pelayanan, kita melayani. Jadi si karyawan ini memang harus agile ya, dia harus bisa menyesuaikan seperti itu ya. Betul, Mbak. Mbak, aku mau tanya ya, satu lagi nih. Dari sekarang karyawan ada berapa Mbak? Karyawan yang di manajemen maksud saya? HO ya. Itu head office saya itu sekitar 21 orang, berikut sama saya. Saya juga mengkaryawankan diri dong gitu. Oh gitu, 21. Betul, 21. Dari 21 ini mereka adalah yang mengatur di seluruh area. Apakah di tingkat manajemen, katakanlah ini manajemennya ya, mereka juga harus punya sertifikasi untuk masing-masing yang dia tangani atau tidak Mbak? Betul, harus ada Mbak. Jadi keahlian masing-masing, misalnya dia sebagai di operasional untuk security ya, dia juga harus ada itu garda tama, garda madya, garda itu udah harus ada Mbak, harus ada, pelatihannya seperti itu. Jadi kita memang pahami dulu. Sedikit Mbak, aku kasih tahu Mbak, aku senang mengolah. Jadi kalau kata kasarnya ini alih daya ini adalah kan mengalihkan pekerjaan, mengalihkan ini ya Mbak. Ini mengolah orang-orang, nyun saya Mbak ya. Saya bukan mau mengecilkan, tapi ini luar biasa. Orang-orang yang kami pekerjakan ini adalah orang-orang yang standarnya mungkin di bawah ya. Tapi secara loyalitas tinggi Mbak. Itu ya. Karena mereka nggak punya pikiran mau kemana lagi ya gue mau jadi apa, enggak Mbak. Jadi kalau udah bekerja dan buat dia kalau gajiannya tepat waktu, kan kita juga sudah UMR, jadi udah rata semua, itu udah lebih dari cukup Mbak. Gitu. Jadi nggak punya keinginan untuk kemana-kemana lagi, nggak punya, dan loyalitas tinggi. Berarti turnover karyawannya juga rendah ya, kecil ya? Kecil. Kecil. Jadi ini luar biasa memang kan kita kesannya jadi mengolah orang susah, enggak juga Mbak. Justru mereka tuh secara loyalitas banget, ya kan? Dan kejujuran pasti yang nomor satu tadi pasti. Satu itu, kedua kan ini dia pakai tenaga. Jadi semuanya juga bagus gitu. Asal kita memang kita tuh ya kan berbuat baik ke orang itu kan memang ada di agama kita ya Mbak. Jadi kita menguangkan uang, memanusiakan manusia. Mbak, berarti segala benefit yang diterima oleh karyawan itu akan ada di perusahaan alih daya ya. Benefit misalnya dia mendapat asuransi kesehatan dan sebagainya itu ada di perusahaan alih dayanya.
klien hanya menggunakan jasa mereka, seperti itu ya? Jadi gini Mbak, jadi kita tuh namanya alih daya ya. Jadi itu Mbak mengalihkan. Sebetulnya Mbak kan misalnya kalau Mbak saya klien. Kalau Mbak klien ya, Mbak kan bisa aja hire langsung jasa bersih-bersih gitu kan. Satu kan Mbak nggak punya izinnya, nggak bisa berarti. Tapi secara kalau mau hire-hirean sih bisa aja gitu ya. Kedua, Mbak kan butuh fokus sama pekerjaannya Mbak, betul. ya kan. Kalau Mbak misalnya hire langsung bisa-bisa aja. Misalnya Mbak bayar gajinya, Mbak harus beli, misalnya dia chemical kan, dia bersih-bersih kan butuh chemical, butuh alat untuk nyapu, butuh ngepel, apa dan lain, kan pasti Mbak yang beliin, ya kan? Pasti Mbak juga pakaikan dia seragam misalnya. Mbak juga harus BPJS kan dia, gitu. Nah, ayo Mbak sini, aku dialihkan ke aku. Sudah pakai. Iya, alihkan ke aku. Aku cuman minta fee aja ya Mbak, gitu. Nah itu semua total ditambahkan fee. Jadi memang kita wajib hukumnya BPJS itu. Tidak bisa enggak. Kalau anak-anak terjadi apa-apa pada saat dia bekerja, itu akan kena ke kita impact-nya. Jadi kita langsung bisa di-cut perusahaannya. Gitu. Paham. Ya, luar biasa nih Mbak Erma. Ternyata yang dikerjakan itu nggak sederhana loh. Padahal tadi kalau dikatakan memang mungkin dia bukan di core bisnisnya ya. Artinya di perusahaan klien itu kan karyawan yang di sana tetap itu di core bisnisnya. Kemudian yang supportingnya itu disupport oleh perusahaan alih daya. Saya ini mau, karena ini podcast ini bicara tentang grafologi ya Mbak. Grafologi itu kan sebetulnya bagaimana kita itu bisa menganalisis karakter manusia melalui tulisan tangannya. Baik. Nah, saya pengen sebelum saya ke sana deg-degan nih. Iya. Mbak Erma sendiri kan sudah mengirim tulisan ke saya. Iya. Kalau menurut Mbak Erma sendiri, apa sih karakter yang menjadi kunci sukses Mbak Erma saat ini? Mbak Erma orang yang seperti apa menurut Mbak Erma? Secara karakter, barangkali nanti kita bisa dari analisis ini kita akan bisa lihat apakah sesuai atau tidak. Sampai sesukses ini loh. Kalau izin Mbak Punten, kalau saya kan kalau menilai diri sendiri nggak enak ya Mbak ya, nggak tahu salah tahu benar. Tapi saya tuh orangnya selalu mencari peluang, gitu. Selalu tidak ada kepuasan di satu sisi, gitu. Saya harus bersisi-sisi gitu. Kesini enggak, ke situ lagi, kesini enggak, ke situ lagi, gitu. Jadi kalau saya tuh orang kalau enggak, misalnya mohon maaf Mbak, saya tuh kepengen berada di satu tempat tuh bermanfaat, gitu. Atau dalam sisi organisasi, misalnya kalau saya ada di posisi apa, saya juga bisa punya, misalnya di asosiasi tadi ya Mbak, karena industri saya harus punya posisi di situ, gitu Mbak. Jadi ada kemauan-kemauan yang seperti itu. Tapi memang tujuannya tidak lain memang untuk kepentingan bersama. Itu nanti aja kita sih. akan lihat apakah itu terbaca Pak. Baik, kita akan masuk ke sesi grafologi. Grafolovers, kita akan masuk ke sesi grafologi untuk melihat dan menganalisis tulisan tangan Ibu Erma Zain. Sesaat lagi. Nah, Grafolovers, dari tulisan tangan yang sudah Mbak Erma buat, mari kita bedah bagaimana karakter beliau, terutama yang relevan dengan kiprah Mbak Erma dalam meniti karirnya. Terima kasih Mbak Erma, saya sudah menerima tulisan ini. Mari kita lihat bersama-sama, nanti juga Grafolovers bisa lihat dari tayangan videonya. Perhatian pertama saya dari tulisan ini adalah margin Mbak. Jadi kalau di grafologi itu dikenal satu istilah namanya margin tulisan atau jarak antara tulisan dengan kertas. Di sini ada margin itu ada margin kiri, margin kanan, margin atas, dan margin bawah. Margin tulisan itu menggambarkan motivasi penulis dalam mencapai tujuannya. Juga bagaimana dia memandang masa depan dan bersandar pada masa lalu. Itu margin. Nah,
seperti tadi saya katakan ada margin atas, margin bawah, kiri dan kanan. Secara keseluruhan margin Mbak Erma ini adalah lebar. Kita bisa lihat dia berada di tengah-tengah, marginnya keseluruhan lebar. Ini menunjukkan bahwa penulisnya atau Mbak Erma adalah orang yang mandiri, well organized. Namun, nah ini yang harus saya konfirmasi. Dia lebih suka menyendiri dan cenderung menyembunyikan perasaan. Iya benar. Langsung iya benar. Seperti itu. Ini tampak pertama dari marginnya. Pertama ya. Tadi itu margin. Sekarang saya akan ke yang kedua yang saya langsung lihat adalah kemiringan tulisan atau slant. Slant atau kemiringan itu menggambarkan cara seseorang berhubungan dengan lingkungan sosialnya secara emosional. Jadi ibaratnya gini Mbak Irma, kalau kita ketemu orang ya, kita menyapa orang, dia membungkukkan badan ke depan, itu kita merasa kayak diperhatikan gitu ya. Sementara kalau kita bertemu orang, orangnya menarik diri ke belakang, itu seperti dia tidak mau kenal kita. Dalam tulisan pun juga seperti itu. Slant atau kemiringan itu menggambarkan cara dia berhubungan dengan lingkungan sosial secara emosional. Nah, kemudian di dalam grafologi kita kenal kemiringan itu ke kanan, ke kiri atau vertikal, tegak. Dalam hal tulisan ini, saya melihat Mbak Erma ini mungkin ada sesuatu hal yang saya harus tanyakan ya, konfirmasi ya, karena saya memang tidak membaca isinya. Saya melihat tulisan ini slantnya itu kadang ke kanan, kadang ke kiri, agak kurang teratur. Ini menggambarkan bahwa secara emosi dia sedang tidak stabil. Secara emosi, pada saat dia menulis, ada rasa bingung. Seperti itu. Nah, saya mau konfirmasi, karena saya tidak membaca isinya. Saya mau konfirmasi, apakah ketika menulis ini ada rasa seperti itu? Jadi gini ya, waktu pas pada saat menulis, posisi saya di rumah sakit menunggu suami sakit. Oh, I see. Jadi kemarin yang ngambil tulisan ini juga ngambilnya di rumah sakit ya kan Mbak? Siapa Mbak? Oh, Mbak. Jadi ya, mungkin Mbak Kim, ya. Situasinya lagi suami saya lagi tidur, saya gunakan. Mungkin cepat-cepat atau apa. Gitu. Dan mungkin sih. Emosinya memang sedang tidak mungkin bisa kurang jadi. baik-baik saja saat itu. Mungkin ya. Bisa jadi. Karena gini, kalau biasanya saya menemukan tulisan seperti ini, saya akan mencari lagi tulisan lain di mana bisa jadi slantnya berbeda. Artinya kalau ke kanan ke kanan, tegak, miring ke kiri. Tapi ini khusus tulisan ini saya agak kemarin melihatnya ini kenapa ya ke kanan ke kiri gitu. Bisa jadi secara temporer penulisnya sedang dalam keadaan emosi kurang stabil, bingung, bisa lelah juga. Mungkin lelah ya, karena nungguin. Posisinya bisa jadi. Lagi di kursi. Terus saya pakai tatakan apa? Mungkin pakai ya, cuman bukan tatakan yang datar kayak meja. Gitu. Mungkin suatu saat nanti kalau Mbak Erma memerlukan untuk mengecek lagi, kita akan lihat saja apakah tulisan yang lainnya itu slantnya sama seperti ini atau tidak gitu. Siap. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kita melihat pada baseline. Baseline itu garis dasar dalam menulis. Memang dalam grafologi disarankan ketika menulis untuk dianalisis itu tidak menggunakan kertas bergaris. Itu gunanya supaya kita bisa mengecek apakah garis dasar dalam menulisnya itu seperti apa. Apakah dia naik, turun, atau lurus. Dalam hal ini baseline atau garis dasar itu menggambarkan dengan atau menunjukkan cara orang untuk mencapai tujuan. Nah, baseline Mbak Erma ini naik normal, artinya punya ambisi yang positif, orangnya optimistis, kemudian tidak mudah berkecil hati, dan juga responsif terhadap hal-hal baru. Ini terlihat dari atas sampai di bawah. Saya melihat bagaimana baseline yang dilakukan, yang ditulis Mbak Erma ini memang naik seperti itu. Jadi ini tadi agak
seru juga kalau kita mengacu pada bagaimana menulis slannya tadi kanan kiri sementara baseline-nya naik. Jadi barangkali dugaan saya betul bahwa pada saat menulis tadi sedang dalam keadaan lelah, emosinya agak kurang nyaman gitu ya, karena kan menunggu suami sakit. Iya, betul. Oke. Nah, Mbak Erma juga bisa lihat bagaimana cara menulisnya ini bukan huruf sambung sepenuhnya, tapi juga bukan huruf cetak. Jadi kalau dilihat dari bagaimana cara menulis antar huruf, ini dia termasuk nyambung dan tidak nyambungnya itu 50-50. Jadi dia connected and disconnected script-nya itu tidak semuanya nyambung, tidak semuanya tidak nyambung ya. Mbak Erma bisa lihat kan. Betul. Ini juga ciri-ciri orang yang mampu beradaptasi dengan baik. Orang yang handal dalam banyak bidang dan dia memang kadang-kadang tidak sabar. Ya. Juga penulis ini dengan model tulisan seperti ini, dia bisa menunjukkan pada orang lain apa yang dia suka atau dia tidak suka. Iya, benar Mbak. Oh benar ya sekali. Oke, baik. Berarti analisisnya cocok gitu ya, yang cocok. Menarik loh Mbak. Ini coba Mbak Erma lihat huruf A dan O-nya itu secara keseluruhan memang tidak 100%, tetapi kalau kita lihat kita hitung jumlahnya, karena saya juga kurang lebih menghitung, ini rata-rata hurufnya tertutup A dan O-nya. Ya, ini menggambarkan penulisnya orang yang pendiam, menyembunyikan perasaan dan lebih senang mendengar daripada berbicara. Betul Mbak. Di grup-grup kalau tidak berkaitan dengan saya nggak pernah ada suara. Oh gitu ya. Tapi kalau ada berkaitan dengan baru saya bersuara, dan jarang benar saya bersuara. Baik, wah terkonfirmasi ini. Kemudian berikutnya saya ingin menjelaskan kepada grafolovers juga, ke Mbak Erma juga, bahwa di dalam grafologi itu dikenal ada 3 zona tulisan. Zona atas, zona tengah, dan bawah. Saya mau kasih contoh. Kalau kita menulis huruf K, itu dia menulisnya ada di zona atas dan tengah. Kalau G itu tengah dan bawah. Kalau A itu tengah, seperti itu ya. Nah, kalau kita, saya amati dari tulisan ini, saya akan melihat pada penjelasannya begini. Kalau zona atas itu berasosiasi dengan intelektualitas. Jadi misalnya huruf K ya, itu atas dan tengah. Zona atas berasosiasi dengan intelektualitas, visi, spirit gitu, imajinasi itu di atas. Kalau zona tengah itu berasosiasi dengan interaksi sosial, ego itu ada di tengah. Sedangkan zona bawah itu berasosiasi dengan energi, materi, dan kebutuhan seksual. Itu ada di bawah. Nah, dalam hal ini lower zone atau zona bawah saya hanya bisa melihat zona bawahnya karena yang terbaca secara umum adalah zona bawah. Ini zona bawah Mbak Erma ini tegas ke bawah dan juga banyak loop ya, ada pakai loop itu ada di sini misalnya huruf G itu ada G-nya itu penuh nutup gitu, seperti itu ya. J itu penuh nutup. Ini orangnya punya determinasi, jadi dia bisa atau gini, dia bisa memerintah orang kalau ya namanya pemimpin ya, dia punya kemampuan memerintah, mendeterminasi. Kemudian orang tersebut atau penulis ini atau Mbak Erma juga seorang project finisher. Jadi kalau mengerjakan tugas itu selalu tuntas, ya. Kemudian juga result oriented, jadi berorientasi pada hasil. Dan juga senangnya dengan orang-orang seperti ini, dia orang yang dapat diharapkan untuk menyelesaikan tugas. Ini orang-orang dengan lower zone seperti ini. Nah, tidak banyak yang bisa saya baca, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup
menggambarkan apa yang Mbak Erma ingin ketahui. Oh, satu lagi ternyata saya baru melihat. Huruf I-nya Mbak Erma ini semua tidak titik, tapi semua berupa garis. Yaitu seorang good observer. Gitu. Wow. Seperti itu Mbak Erma. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup memberikan gambaran dan relevan dengan apa tadi yang saya tanyakan. Untuk menjadi seorang Mbak Erma sekarang, memimpin perusahaan alih daya, perusahaannya sampai tidak bisa dihitung tadi jumlahnya, membutuhkan karakter yang kuat seperti apa, itu tergambar dari tulisan yang Mbak Erma buat. Mudah-mudahan berkenan. Gimana Mbak Erma, ada Ini hampir 100% benar. gitu ya? Yang Mbak Kusuma sampaikan itu memang jiwa saya seperti Oh itu. gitu ya? Wah, oke. Baik, mudah-mudahan sih jadi saya juga menitipkan saja ke Mbak Erma bahwa Mbak Erma bisa gunakan model-model seperti ini untuk melihat tiga hal yang pertama dan kedua. K yang satu, kejujuran atau integrity, itu juga bisa dilihat dari bagaimana orang integrity. Yang kedua, kemauan itu kan beri semangat, itu juga bisa dilihat. Tapi kalau keterampilan tidak bisa, karena keterampilan itu menyangkut skill kan, berarti dia harus melakukan. Jadi yang pertama dan kedua itu bisa dilihat dengan melihat tulisannya. Karakter seperti tulisannya. itu, ya, seperti itu. Baik Mbak Erma, terima kasih untuk terima kasih sudah berkenan saya membaca tulisannya. Ya apa-apa, sama-sama. Ini cerita lagi di rumah sakit malah itu ceritanya. Nanti saya minta bantuan seseorang untuk menceritakan pada saya apa isinya, karena saya tidak membaca isinya. Siap, baik Mbak. Baik, Gravel Lovers, tidak ada kesuksesan yang instan. Yang ada adalah kerja keras yang dilakukan untuk meraih impian. Kisah sukses Ibu Erma Zain dalam membesarkan perusahaannya hingga dia mampu menghidupi ratusan karyawan atau ribuan karyawan menjadi salah satu contoh yang nyata. Terima kasih Ibu Erma Zain sudah hadir di podcast saya ini. Sama-sama. Dan Gravel Lovers, simak terus Aksara Bercerita bersama saya Kusuma Prabandari, tentu dengan tema menarik dan tamu inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Erma. Sama-sama. Terima kasih.